Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada, kiranya Tuhan senantiasa menyertai. Baiklah, kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini, Senin 9 Februari 2026, yang tertulis dalam kitab Ester pasal 4 ayat 14. Namun sebelum kita bersekutu dengan Tuhan, mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kiranya menyertai hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adapun firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini yang tertulis dalam Ester pasal 4 ayat 14, demikianlah firman Tuhan. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Berani menentukan sikap. Semua orang pasti pernah berada dalam keadaan yang dilematis. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus menentukan pilihan. Setiap pilihan pasti ada konsekuensinya. Yang menjadi pertanyaan, bersediakah kita terhadap segala konsekuensi lewat renungan firman Tuhan hari ini? Ester mengajarkan kepada kita bahwa posisi dan kesulitan yang kita hadapi, meskipun terasa berat atau sulit, dapat dijadikan Tuhan sebagai bahagian rencana ilahi untuk tujuan yang lebih besar dan lebih mulia. Sama halnya seperti Ester pada renungan hari ini. Ester telah menjadi seorang ratu dan hidup dalam kenyamanan di istana kerajaan Persia. Ia mendapatkan pelayanan yang begitu rupa oleh pelayanan yang begitu banyak. Namun ia mengalami pergumulan berat ketika ia diperhadapkan pada pilihan sulit. Tetap hidup dalam kenyamanan atau zona aman, tetapi bangsanya binasa, atau menyelamatkan bangsanya, tetapi dia berisiko untuk menghadapi kematian. Ketika diingatkan Mordekai, Ester sadar akan kemampuannya sehingga ia meminta dukungan saudara sebangsanya untuk berpuasa dan berdoa kepada Tuhan agar Tuhan memberikan kemenangan. Ester berkata, "Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati." Pernyataan ini sungguh luar biasa, menunjukkan suatu keberanian Ester untuk kehilangan kenyamanan, bahkan mengorbankan diri. Tidak hanya keberanian, namun keyakinan atas kuasa pemeliharaan Allah yang akan memberikan kemenangan. Ester sudah sampai kepada pemahaman bahwa ia hidup bukan untuk dirinya sendiri, namun harus menjadi berkat bagi banyak orang. Ia tidak lagi memikirkan dirinya, sekalipun terbuka ruang dan waktu untuk tetap berada di dalam zona aman. Namun berkat ketulusan dan keberaniannya, Tuhan turut bekerja sehingga Raja Ahasweros berkenan memenuhi keinginan Ester untuk membela dan membebaskan bangsanya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, terkadang kita sering tidak menyadari mengapa Tuhan memposisikan diri kita dalam kondisi yang kurang aman, seperti pengalaman Ester. Meninggalkan kenyamanan, bahkan hanya sekedar berada pada risiko kehilangan kenyamanan, adalah hal yang menakutkan bagi banyak orang. Tidak banyak orang yang berani ambil risiko atau kehilangan kenyamanannya hanya untuk menolong orang dari kesulitan.
Orang cenderung memperhitungkan untung atau rugi jika ia mau menolong sesamanya, apalagi di dalam keadaan sulit. Lewat firman Tuhan hari ini kita diajak oleh Tuhan agar berkenan dan berani menolong orang lain dari kesulitan dengan mengandalkan kuasa Tuhan. Jika kita punya niat baik dan ketulusan untuk menolong orang lain, percayalah Tuhan akan tetap menjaga dan menjamin kenyamanan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, sumber dari segala pertolongan dalam kehidupan kami. Biarkanlah kami menjadi Ester yang berani menghadapi risiko demi menolong sesama bangsanya, sehingga dengan keberaniannya umat Israel akan diselamatkan. Biarlah kami mampu senantiasa dalam kehidupan kami menunjukkan rasa saling mengasihi dengan mengorbankan diri kami untuk menolong sesama kami manusia, sehingga kami boleh benar-benar bersukacita untuk melakukan tugas kehidupan kami. Berkatilah firman-Mu yang telah kami dengarkan di pagi hari ini, agar firman-Mu mendorong dan memotivasi kami untuk melakukan perbuatan baik selagi Tuhan masih perkenankan kami hidup di tengah-tengah dunia ini. Biarlah seluruh aktivitas kami hari ini boleh Tuhan berkati, agar semuanya pekerjaan kami diberkati untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadikanlah kami menjadi umat Tuhan yang selalu menyalurkan berkat Tuhan untuk menolong orang banyak, sehingga dengan pertolongan itu mereka dapat merasakan tangan Tuhan dalam kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan daripada Roh Kudus, kiranya memberkati engkau hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Amin.